Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini dari kelompok El Gacor dengan beranggotakan saya sendiri dengan Yayang Ananda Setya dengan nomor NIM 103052300096. Saya Kevin Jonathan Roti dengan NIM 103052330047. Saya Muhammad Zidan Alhamid dengan NIM 103052330016. Kami di sini akan mempresentasikan proyek kami yaitu yang berjudul Text Editor Multiline berbasis Double English dan Stack dengan fitur Andorido. Proyek kami kali ini adalah sebuah text editor sederhana yang mendukung pengeditan teks multiline. Kami memilih menggunakan struktur data double English untuk efisiensi navigasi antar baris dan Stack untuk fitur Andorido. Fokus kami adalah bagaimana mengelola karakter, menghapus karakter, serta menyisipkan teks dengan efisien menggunakan kombinasi kedua struktur data tersebut. Selanjutnya di sini ada double English. Double English ini merupakan struktur data linear yang terdiri dari node, di mana pada umumnya di setiap node memiliki 3 komponen, yaitu data, pointer ke node berikutnya yaitu next, dan pointer ke node sebelumnya pref. Dan pada umumnya juga, double English ini pada umumnya memiliki 2 pointer, yaitu first dan last. Namun di sini kami menambahkan 2 pointer baru, yaitu pref baris dan next baris, karena untuk menghindari multi-level English, karena 2 pointer ini tidak termasuk ke dalam node utama. Selanjutnya di sini ada stack. Stack adalah struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip LIFO, yaitu last in dan first out. Fitur Ando dan Rido menggunakan struktur data stack untuk menyimpan riwayat perubahan teks. Di sini pada umumnya juga info type stack itu menyimpan struct action, di mana struct action ini menyimpan tiga variabel, yaitu tipe yang bertipe char, data juga sama char, dan position yaitu integer. Selanjutnya di sini ada kode text editor akan dijelaskan oleh Kevin. Baik, di sini kami sudah menampilkan. Pertama kami membuat 2 header, yaitu header untuk double English dan header untuk stack. Di header list kami membuat primitif berbagai macam seperti create list, create element list, insert first, insert last, insert after, delete first, delete last, delete after. Kemudian ada add by cursor, del by cursor, add baris, show all baris, move cursor up, cursor down, cursor left, cursor right, dan show with cursor. Kemudian di primitive stack ada create stack, pop stack, push, ada add by cursor with undo, del by cursor with undo, dan Rido. Nah, untuk di file CPP-nya sendiri, sebenarnya kami menulis kode lengkap dari primitif yang sudah kami sebutkan tadi, tapi di sini kami hanya menuliskan parameter-parameternya saja. Bisa dilihat di list CPP ada semua implementasi primitif yang sudah kami sebutkan di header list tadi, dan di CPP stack juga ada implementasi dari primitif-primitif yang kami sebutkan pada header stack tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian main.cpp. Nah, karena di sini data per node dari double linked list-nya itu menyimpan 1 karakter per node, maka di sini kami menggunakan getch, di mana getch ini akan memproses karakternya per karakter itu dan langsung diproses secara real time. Nah, jika user menginputkan titik, maka program akan diakhiri. Jika user memasukkan input enter, maka baris baru akan terbentuk. Jika user menginput backspace, maka karakter pada posisi kursor akan dihapus. Jika user memasukkan input row up, maka akan berpindah kepada baris yang di atasnya, dan row down akan berpindah kepada baris yang di bawahnya. Jika
user menginput row left, maka kursor akan berpindah ke kiri di baris tersebut. Dan jika user menginput row right, maka akan berpindah kepada posisi kanan dari kursor tersebut. Jika user menginput tanda lebih besar, maka program akan meredo, dan jika user menginput tanda lebih kecil, maka program akan melakukan undo. Dan selanjutnya adalah input biasa yang akan menampilkan karakter yang diketik oleh user. Nah, selanjutnya adalah fitur dari text editor. Yang pertama ada penyisipan teks pada posisi tertentu. User dapat menyisipkan teks atau karakter pada posisi yang diinginkan. Misal ingin menambahkan huruf di tengah-tengah kalimat atau di akhir baris. Yang kedua, menghapus karakter atau baris tertentu. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghapus karakter tertentu atau bahkan satu baris teks secara langsung. Yang ketiga, menampilkan teks yang disimpan. Teks yang diedit akan ditampilkan dalam format multiline seperti pada teks editor umumnya. Ini membantu pengguna untuk melihat hasil pengeditan secara real time. Selanjutnya, fitur undo dan redo. Dengan fitur ini, pengguna bisa membatalkan aksi sebelumnya atau undo, ataupun mengembalikan aksi yang telah dibatalkan atau redo. Yang kelima ada navigasi antar baris. User dapat dengan mudah berpindah dari satu baris ke baris lainnya. Fitur ini membuat navigasi antar baris menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya kesulitan dalam pembuatan text editor. Yang pertama itu ada dua fitur yang tidak selesai, yaitu fitur pencarian kata dan penggantian kata. Yang kedua yaitu perubahan struktur data, yang dimana struktur data key yang semula direncanakan dalam proposal awal ternyata tidak relevan dan akhirnya dihapus. Yang ketiga adalah kesulitan dalam pengelolaan multiline. Yang keempat, kesulitan menampilkan kursor secara real time. Yang kelima, undo dan redo terbatas hanya pada baris terakhir yang aktif. Lalu yang terakhir adalah perbedaan sistem operasi dalam tim, di mana ada anggota tim yang menggunakan Mac. Nah, yang terakhir kita akan melakukan demo text editor. Kita akan melakukan demo dengan menguji fitur per fitur dari fitur pertama sampai fitur kelima. Baik, langsung saja kita akan masuk ke demonya. Kami akan mengerun program text editor ini pada terminal. Bisa pada terminal macOS maupun terminal Windows. Saat kita run, akan keluar tulisan selamat datang. Ini adalah text editor Elgacor. Tekan titik untuk keluar dan gunakan panah untuk navigasi. Nah, di sini kita bisa langsung mulai mengetik. Misalnya saya akan mengetik, saya sangat suka STD. Di situ ada kursor secara real time, di mana sekarang kursornya berada pada huruf D. Nah, kita langsung saja ke percobaan fitur pertama, yaitu penyisipan teks di posisi tertentu. Misalnya saya akan menulis, saya sangat tidak suka STD. Berarti saya akan menggerakkan kursor saya ke kiri, menekan arrow left, sampai dia berada pada posisi spasi. Dan saya akan menuliskan tidak. Saya spasi lagi, maka jadilah tulisan saya sangat tidak suka STD. Kita bisa langsung menguji fitur ketiga, yaitu menampilkan teks yang disimpan dengan menekan titik, yaitu menyelesaikan program. Karena hasil ketikan dari user akan langsung teroutput. Saya akan menekan titik dan hasilnya langsung terlihat. Tulisan pada baris pertama, saya sangat tidak suka STD. Kemudian kita lanjut ke fitur kedua, yaitu menghapus karakter atau baris tertentu. Saya akan kembali menggunakan tulisan saya sangat suka STD. Dan misalnya di bawah saya akan menuliskan saya sangat suka Alpro. Nah, kita akan menghapus karakter atau baris tertentu. Untuk menghapus karakter, kita bisa seperti biasa menggeser kursor ke kiri lagi. Misalnya saya ingin menghapus huruf
Saya ingin menghapus kata suka. Saya tinggal menggerakkan kursor ke kiri dengan arrow left, menghentikan kursor di posisi huruf T dan mulai menghapus dengan menekan backspace. Dan sekarang tulisan kata sangat sudah terhapus. Dan jika saya ingin menghapus baris tertentu, saya tinggal menghapus keseluruhan baris, maka baris ini akan menjadi kosong. Dan saya akan tuliskan kembali, saya sangat suka. Ini bisa langsung kita tampilkan lagi dengan menekan titik. Maka dua baris teks sudah tercipta. Kemudian kita lanjut ke fitur yang berikutnya, yaitu navigasi antar baris. Misalnya saya akan menulis, saya suka STD, saya suka Alpro, saya suka BBO. Nah, ternyata saya ingin menambahkan kata sangat di tiap baris. Saya bisa ke baris 1 dulu dengan menekan row up, 1, 2, kursor sudah berada di baris 1, dan saya tinggal menggerakkan kursor ke kiri sampai pada posisi spasi, dan saya menuliskan kata sangat. Nah, bisa dilihat di baris 1 sudah ditambahkan kata sangat. Begitu juga dengan baris kedua, saya menekan arrow down untuk pergi ke baris 2, kembali menambahkan kata sangat. Maaf. Kita hapus huruf A-nya. Kita turun ke baris bawah lagi. Ke baris 3, kita tambahkan kata sangat lagi. Maka navigasi antar baris sudah berhasil. Kita lihat hasil tampilannya. Ya, benar. Baris 1, 2, 3 ditambahkan kata sangat. Kemudian fitur terakhir yang akan kami coba adalah undo redo. Misalnya pada baris 1, saya menuliskan saya sangat suka STD lagi. Nah, ketika kita menekan tombol kurang dari, dia akan otomatis mengundo. Undo yang kami gunakan adalah undo per karakter. Saat ini saya sedang menekan tombol lebih kecil. Ini sama dengan mengundo. Nah, ketika saya tekan redo, tombol lebih besar, dia akan mengembalikan huruf-huruf yang tadi. Saat saya pindah baris, saya bisa mengundo redo di baris kedua lagi. Kita undo. Kita redo kembali. Nah, dengan begitu fitur undo redo sudah berhasil. Tinggal kita tampilkan teksnya, kita simpan, kita tekan karakter titik. Sepertinya sekian demo text editor dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, seperti itulah pemirsa contoh demonya untuk project kita kali ini. Mungkin dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.